jannah ya ahlal jannah fayaqulu labbaik rabbana wasa'daik. Wahai penghuni surga, kata Allah, maka kita insya-Allah termasuk bapa ibu hadirin, orang tua kita, anak keturunan kita ila yaumil qiyamah, mudah-mudahan termasuk yang mendengar ucapan ini. Termasuk yang mendengar ucapan ini, yaitu Allah berkata kepada penghuni surga. Mereka menjawab, labbaik rabbana wasa'daik. Baik ya Allah, kami mendengar panggilanmu. Wal khair fi yadik, semua kebaikan dan keberuntungan ada di tanganmu, datang dari sisimu ya Allah. Fayaqulu hal raditum, Allah berkata kepada ahli surga, apakah kalian ridha? Pertanyaan yang mungkin tidak butuh jawab, karena pasti orang kalau sudah diberikan nikmat pasti ridha, apalagi nikmat surga yang kekal. Hal raditum, hal raditum, apakah kalian ridha? Maka ahli surga dengan pertanyaan tersebut mengatakan fayaqulu wa ma lana la narda ya Rabb, bagaimana kami tidak ridha? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqika, engkau telah memberikan kepada kami yang tidak kau berikan selain dari kepada orang selain kami. Ya, bagaimana tidak ridha dengan pemberian surga yang Allah berikan kepada kita? Maka Allah berkata lagi, fayaqul afala utikum afdala min dzalik, maukah kalian aku berikan sesuatu yang lebih afdal dari yang saat ini kalian rasakan, yaitu nikmat surga, lebih afdal dari kenikmatan surga. Maka ahli surga berkata, ya Rabbi ayyu syai'in afdal min dzalik, karena ahli surga itu sudah merasakan puncak kenikmatan. Segala apa yang terlintas di pikiran, di hati mereka, ingin mendapatkan sesuatu, langsung didatangkan Allah tanpa harus meminta. Pengen mendapatkan buahan yang nikmat, tiba-tiba buah itu akan datang sini, tidak harus dia capek mencari. Makan lezat, nikmat, minum lezat, tidak ada terpikir masalah maaf BAB pak, tidak ada. Pokoknya nikmat ibadah. Tidak ada urusan buang kotoran, tidak ada di surga. Tidak ada keringat yang bau di surga, tidak ada. Tidak ada ludah yang dikeluarkan di surga, tidak ada. Yang ada semuanya indah, semuanya bagus, semuanya cinta. Kita pengen apapun diberikan Allah, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli surga tadi mengatakan, ya Rabbi ayyi syai'in afdal min dzalik, apakah ada yang lebih afdal lagi dari ini? Maka Allah mengatakan, fayaqulu uhillu alaikum ridwani. Nah ini Pak, apa kata Allah? Sekarang aku berikan kepada kalian, aku meridhoi kalian. Ridho ini paling penting Pak. Kita minta pada Allah. Rasul mengajarkan ketika berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ridho dulu yang kita disuruh Nabi untuk memintanya. Wal jannah, dan surga. Kita diberikan oleh orang tua kita harta yang berlimpah Pak, tapi dengan kemurkaan, bukan dengan keridhaan. Apakah kita akan merasa senang? Tidak. Orang tua kita ngamuk, marah sama kita, lalu mengatakan, embeklah kau mobil ini, embeklah kau rumah ini, embeklah kau galau. Berlimpah harta kita, makanan segala macam ada kalau tengah, tapi orang tua kita memberikan dengan kemurkaan. Apakah ada kenikmatan di situ? Wallah, tidak ada kenikmatan, ketakutan lagi ada kita. Namun sebaliknya, seandainya orang tua kita tidak memberikan sesuatu yang berharga, tapi orang tua kita ana ridho nak sama kau. Kalau orang yang memang mengerti agama, dia melihat ada saudaranya, misal Pak, ada tiga beradik, yang dua dapat dunia tapi orang tuanya tidak ridho, yang satu tidak dapat dunia tapi orang tuanya ridho, maka yang satu ini akan senang, bersyukur sama Allah sehebat-hebat syukur, dan tidak pernah merasa rugi dengan tidak mendapatkan dunia, kalau dia ngerti tentang agama. Ridho ini memang seperti hal yang tidak pacak kita orang jingok Pak, sama dengan pahala. Tapi pahala derajat dibawa dengan keridhaan Allah. Allah mengatakan, aku halalkan, aku berikan kepada kalian ridwani, keridhaan, fala askhatu alaikum abada, dan aku tidak akan pernah sama sekali dari detik ini untuk murka marah kepada kalian, kata Allah. Maka dikatakan dalam hadis fazadat farah
hum ala farihim. Maka bertambahlah senang ahli surga itu di atas kesenangan yang sudah mereka rasakan. Baik, kita lanjut ikhwan rahimakumullah. Wa qad warada anna al-fuqara'ul muslimina yadkhuluna al-jannah qabla aghniyaihim binisfi yawm. Diceritakan bahwasannya fuqara muslim, orang-orang fakir di kalangan orang muslim itu bakal masuk duluan dalam surga setengah hari. Duluan setengah hari dari wong-wong yang kaya. Oh, dengar setengah hari ya? Tapi beda Pak, setengah hari, sehari di dunia sama sehari di akhirat itu beda. Kita sering sedih Pak. Bahkan kita ngerasa rendah, bahkan direndahkan karena kita orang fakir. Karena kita orang miskin. Nah, memang orang fakir miskin itu akan rendah dan hina di mata manusia, bahkan juga di mata Allah kalau dia tidak sabar. Kalau dia tidak ikhlas menerima kefakiran dan kemiskinan tersebut. Kalau dia ngerutuk, dia keluh kesah, dia hobinya meminta-minta, dan dia mengerutuk sama Allah yang telah menetapkan dia tak jadi wong sukses, wong kaya, maka dia akan tersiksa di dunia dengan kefakiran, di akhirat dia akan dianggap kufur nikmat. Tapi kalau orang fakir itu mensyukuri nikmat Allah, punya sifat qanaah, selalu nunduk, dan dia dapatkan masih ada orang yang lebih fakir dari dia, masih ada orang yang lebih susah dari dia, lalu dia bersyukur dengan apa yang dia miliki. Bahkan Bapak, kita pun kalau boleh nak bukan sombong, banyak kita saksikan orang yang lebih dari kita kekayaan tapi tidak lebih bahagia dari kita. Kita yang hidup sederhana ini jauh lebih berbahagia daripada orang yang berduit itu Pak. Banyak. Kita paling sakit flu, pilek, ya, demam, sakit gigi. Kalau wong-wong yang berduit, sakitnya aneh-aneh, ya, jantung, gula, darah, macam-macam. Sehingga kalau kita datang ke acara prasmanan, kita paling lahap makan, dia paling takut. Ketika nak makan nanya dulu, ini kambing apa sapi? Itu tak nanya. Yang kita tanya, ini gendang apa paling itu yang kita tanya. Kalau ini nanya, ini gendang, ini sapi apa kambing, yang mana ayam? Ada telur ayam, jangan kolesterol jadi. Kita telur ayamnya laju, ayamnya juga laju. Yang lebih nikmat hidup ternyata kita. Kita tak punya duit, masih pacak, duduk macam ini nyantai Pak. Berapa banyak orang sekarang ini yang punya duit, MM-an, deposito MM-an, usahanya maju, tapi tak pacak mijak masjid, tak bisa mijak langgar. Apalagi nak ngeluang ke waktu macam kita sekarang duduk di majlis taklim. Mereka tidak bisa. Kenikmatan yang kita miliki jauh lebih hebat dari mereka kalau kita pakai kacamata agama. Nah, orang fakir dari kalangan umat Rasulullah, orang fakir yang tidak kufur nikmat. Loh, kok bisa kufur nikmat? Orang fakir itu masih dapat nikmat Pak. Fakir kita dalam cuma urusan duit, tapi kesehatan kita memiliki. Berapa banyak orang kaya tidak punya kesehatan? Ketenangan, kenyamanan kita rasakan. Kita pacak tidur dengan jendela terbuka. Orang fakir, orang kaya, jendela lah tertutup, pintu gerbang pakai remote security ada, masih tak pacak tidur kadang-kadang mereka. Ya kita, ya maaf, sering kita saksikan rekan-rekan kita yang tukang becak tidur di becaknya, tukang model tidur samping gobak modelnya. Ya Pak, tidur di mana tempat bisa nikmat. Tapi orang-orang yang berduit justru tidak mampu mereka merasakan seperti itu. Masyaallah, bab rahimakumullah. Rasul bersabda, "Annal fuqara al-muslimina yadkhuluna al-jannah qabla aghniyaihim binisfil yawm." Sesungguhnya orang-orang fakir daripada umat Rasulullah, orang-orang mukmin muslim yang fakir, yang miskin, itu bakal duluan masuk surga setengah hari dibandingkan wong yang mampu. Jadi duluan miskin masuk surga. Iya, cuma setengah hari juga dak pulak lah. Idah, beda. Sehari di surga, sehari di akhirat itu beda dengan sehari di dunia. Dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis ini juga, wa huwa khamsami'a sanah, setengah hari itu sama dengan 500 tahun di dunia. Sehari itu sama dengan alfi sanah, setahun. Jadi orang miskin, orang fakir yang mungkin semasa hidup dunia tak banyak nyicip kenikmatan, duluan merasakan kenikmatan surga. Tapi sekali lagi, fakir yang bukan ahli maksiat, sama-sama penghuni surga. Ini kaya, ini miskin Pak. Yang miskin duluan.
Yang kaya masih panjang hisabnya. Makanya ada riwayat hadis yang menjelaskan Nabi yang paling terakhir masuk surga di kalangan Nabi, jangan salah, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Bukan Nabi Sulaiman masuk surga setelah kita masuk surga baru beliau terakhir masuk, tidak. Di levelan Nabi dan Rasul, Nabi yang paling terakhir masuk surga adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jangan salah, ya, jangan jadi kita Nabi yang terakhir masuk surga, paling terakhir wong lah masuk surga, kita lah masuk surga, kita lah nikmat surga. Nabi Sulaiman masih dijabo, tidak. Di kalangan Nabi dan Rasul beliau yang terakhir. Kenapa? Hisabnya panjang. Karena beliau paling banyak, Nabi yang paling banyak menikmati kenikmatan fasilitas kehidupan dunia. Angin dijadikan tentaranya, hewan apapun jadikan tentaranya, bahkan iblis jadikan tentaranya, jin jadikan tentaranya. Apa beliau inginkan, beliau dapatkan, beliau miliki. Ya, beliau tidak pernah merasakan kehidupan dalam kesusahan, dalam kefakiran. Nah, kalau manusia biasa seperti kita, yang akan dulu masuk surga adalah fuqara masakin. Sekali lagi, fakir miskin yang taat, yang soleh. Kalau fakir miskin itu ahli neraka, banyak maksiat, dia masuk neraka. Terakhir dia nyicip surga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anharul jannah tajri min ghairi akhdud ala wajhi ardhiha. Ketahuilah bahwasannya sungai-sungai di surga itu mengalir tak pernah berhenti, terus mengalir dengan keindahannya, jernih, bening, sejuk. Kalau orang pasti pengen Pak untuk mencicipinya, kenikmatannya. Wa anna tulu kullu wahidin minhum sittuna dhira'an. Setiap sungai itu panjangnya dalam makna lebar sungai ini dikatakan situ nadhiran, kurang lebih 30 meter. Ini pun ulama mengatakan ukuran dhira di akhirat beda dengan di dunia. Karena bentuk tubuh manusia kaget di yaumil kiamah dibesarkan Allah tidak seperti di dunia. Dibesarkan Allah, dijadikan seperti umat nabi-nabi terdahulu yang dulu seperti Nabi Allah Adam. Bukan kecil-kecil pecah kita ini, bukan. Dibesarkan Allah. Kemudian ala tulu abihim Adam, dengan dhiraknya Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam kan uji bahasa kita ni raksasa Pak. Cak batang kelapa zaman sekarang. Batang kelapa zaman Nabi Allah Adam tingginya lebih tinggi dari Nabi Allah Adam. Manusia zaman Nabi Allah Adam setinggi batang kelapa barangkali tingginya. Jadi sesuai dengan levelan hidup manusia itu, seperti itulah kehidupan binatangnya. Ya, binatang ini kecil-kecil macam kita, besar, dinosaurus segala macam itu Pak, besar-besar juga. Tapi mungkin di hadapan mereka binatang besar itu tidak lebih seperti kita melihat kambing, melihat kucing, melihat binatang yang sederhana baik. Nah, dhiraknya pun dhirak Nabi Allah Adam. Satu dhirak itu setengah meter ukuran. Di sini dikatakan 60 dhirak, berarti 30 meter. Tapi dhiraknya Nabi Allah Adam, satu dhirak Nabi Allah Adam itu mungkin 10 meter boleh jadi. Nah, tinggal kita hitung. Ala tuli abihim Adam wa an adna ahlul jannah min yu'ta mithl dunya 10 marrat. Lalu Rasul mengatakan paling sedikitnya kenikmatan yang didapatkan oleh penghuni surga itu, mereka akan mendapatkan kenikmatan seandainya seluruh nikmat dunia dia miliki kali ke 10 kali lipat. Seluruh kenikmatan yang ada di dunia ini diberikan kepadanya dikalikan 10 lipat. Itulah orang yang paling sedikit mendapatkan nikmat surga. Sallallahu alaihi Nabi. Sekarang mana ada manusia memiliki kenikmatan seutuhnya isi dunia gala-gala? Mungkinlah katakanlah Nabi Allah Sulaiman kemarin. Beliau boleh jadi saat itu dunia memilikinya. Ya. Nah, yang dimiliki oleh orang seandainya ada yang memiliki dunia dan seisinya kenikmatan, dia miliki kali ke 10 kali lipat. Maka itulah orang yang paling sedikit mendapatkan nikmat surga, kata Rasulullah. Wa yakunu lahu alfa khadim. Masya Allah, setiap orang penghuni surga itu akan memiliki 1000 pembantu. Kita menyaksikan banyak onggong kayu galak ekspos di televisi Pak, di medsos, ya. Siko anak, dia punya anak 4, 3 anak. Siko anak pembantunya 4. Ada yang tukang mandi ke, ada yang tukang pakai baju, yang tukang ngajar, ada yang tukang
Jadi kita alangkah banyaknya pembantu. Ya, dia cuma 4 beranak, 5 beranak, pembantunya sampai nak 20. Belum tukang kebun, belum tukang mobil, tukang urus iwak khusus ada, tukang urus kucing khusus ada, tukang urus ada kalau. Uji kita alangkah kayung ini banyaknya pembantunya. Ternyata di surga kaget kata Rasulullah, seorang penghuni surga itu memiliki khadim, pembantu, wa yakun lahu alfa khadim, 1000 pembantu gitu. Untuk apa gawe mereka apa dia? Kaget di surga baru tahu kita. Apa dia lah gawe 1000 pembantu itu, Pak. Saking banyak nikmat yang bakal kita dapatkan, saking banyak keinginan yang kita inginkan di surga kaget, Allah gerakkan para pembantu tadi. Jadi tak kata kitanya makan piring kotor. Tak kata butuh ini butuh, pokoknya mala ain ra'at wala udhunun saman orah tu kalau. Tak bisa kita bayangkan, Pak. Memang nikmat surga itu tak pacak dipikirkan. Apapun yang kita lintaskan di pikiran kita, pastikan nikmat surga jauh lebih hebat dari itu. Tadi baik digambarkan Rasulullah, seandainya nikmat dunia seutuhnya ini diberikan kepada seorang, lalu dikali ke 10 kali lipat, itulah uang yang paling sedikit dapat nikmat surga. Nikmat surga paling kecil semi itu. Bisa kita bayangkan? Ya, bisa kita bayangkan. Tapi tidak mencapai bayangan itu, Pak. Nak bayangkan punya nikmat seluruh dunia baik kita belum bisa. Apalagi kali ke 10 lipat, itulah pemilik nikmat paling kecil di surga. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa ithnata wa sab'una zawja minal hurul ain. Masya Allah. Cemburu bini kita dengar ini, Pak. Apa kata Rasulullah? Satu penghuni surga, dia akan mendapatkan isnatani wa sab'una zawja min hurul ain. 72 bininya, Pak. Ini 2 begitu ributan. Baru nak 2 ini 72. Dari bidadari. Yang mana bidadari itu Allahu Akbar. Cantiknya tak bisa dibayangkan. Tak bisa kita bayangkan secantik apa pun perempuan yang pernah kita saksikan di dunia akan jauh lebih cantik bidadari yang ada di surga. Naam. Tapi perempuan-perempuan yang salehah, yang hidup di dunia menghambakan dengan Allah, menjadi statusnya seorang salehah, dia akan kelak di surga dijadikan Allah jauh lebih cantik, lebih memikat dari bidadari tersebut. Lalu wa yanzuru fi na'imihi wa ma a'adallahu lahu min al-karamah miqdar alfasanah. Dan dia akan menikmati, menyaksikan dan menikmati nikmat-nikmat surga itu seterus-terusnya, kenikmatan itu dengan kenikmatan yang kalau kita kumpulkan mungkin tak bakal selesai sampai ribuan tahun. Wa anna saqa kullu syajaratin fil jannah min dhahab. Ketahuilah bahwa setiap cabang-cabang pohon, pohonnya jelas, cabang-cabang pohon, ranting-ranting pohon yang ada di surga itu terbuat dari emas. No, kalau macam itu buahnya tak acak dimakan. Jangan pikiran dengan ukuran dunia. Kalau ukuran dunia tak kata yang sempurna, Pak. Kalau di surga sana luar biasa. Walaupun pohon itu dari emas, ranting pohon dari emas, mungkin daunnya terbuat entah dari mungkin apalagi yang serba indah, buahnya bisa kita makan, bisa kita nikmati. Sama seperti Rasul menggambarkan bagaimana keadaan telaga Kautsar, Haudun Nabi, lain lagi. Nabi mengatakan, disifatkan oleh Rasulullah Haudun Nabi, telaganya Rasulullah itu rasa airnya ahla minal asal, lebih manis dari madu. Kalau kita pakai akal kita, madu lagi aku tak sanggup minumnya manis gitu. Ini lebih manis dari madu. Apalah rasanya gitu. Tidak dengan ukuran dunia, Pak. Ya, lezat nikmat. Abradu minal thalaj, lebih dingin dari es. Es batu beda berani ngigitnya gitu. Ini dikatakan dinginnya banyu itu kaget lebih dingin dari es. Mana nak minumnya kita? Jangan dengan ukuran dunia. Di akhirat itu nanti semua dicantikkan Allah, disempurnakan Allah. Nikmat lezat. Baik. Wa ansaqa kulla syajaratin fil jannah min adh-dhahab wa anna abwab al-jannah 8.
Dan ketahuilah sesungguhnya pintu surga itu ada 8. Pintu surga itu ada 8. Wa adada darajatiha ba'da ayatil Qur'anil Karim. Bi'adad ayatil Qur'anil Karim. Ja'alallah bifadlihi wa karamihi min ahliha. Amin ya rabbal alamin. Pintu surga itu ada 8. Banyak sebab orang bisa masuk surga lewat pintu-pintu tersebut. Ada khusus pintu ini untuk orang ini, pintu ini untuk orang ini. Di antaranya ada pintu namanya Babul Hamd. Pintu yang Allah bukakan bagi orang khusus yang banyak dan pandai bersyukur kepada Allah. Sehingga dalam sebuah hadis riwayat Nabi berkata, "Man hamidallah," siapa yang memuji Allah, menyebut nama Allah dengan lafaz alhamdulillah, dia ucapkan itu benar-benar dari samimil qalb, dari hati yang paling dalam. Dia ungkapkan kalimat tersebut karena dia merasa mendapat nikmat atau menyaksikan nikmat, sehingga dia mengucapkan alhamdulillah, maka orang ini akan dimasukkan Allah ke surga lewat 8 pintu surga tadi. Dipersilakan milih dari pintu yang mana dia mau, bebas ya. Karena ulama menyatakan pintu surga itu ada 8, huruf dari kalimat alhamdulillah itu ada 8. Ma'asyul ahbab rahimakumullah. Kemudian kedudukan seorang di surga itu wa adadu darajatiha bi'adadi ayatil Qur'anil Karim. Derajat Quran, derajat surga yang akan dicapai seseorang itu tergantung sampai di mana banyaknya dia maca Al-Quran. Kalau dia sepanjang hidupnya pernah menghatamkan 300 kali khatam Quran, maka dengan kederajat itulah dia akan mendapatkan. Kalau orang itu sepanjang hidupnya pernah menghatamkan 1000 kali, maka 1000 kali. Kalau lebih sampai di ayat paling akhir di mana dia terakhir maca lalu dia wafat, dihitung derajat itu dari ayat terakhir yang dibaca sampai yang pertama kali dia pernah lafazkan daripada ayat Al-Quran, sebagaimana dijelaskan pula dengan hadis-hadis yang lain. Tergantung berapa banyak kita baca Quran, sampai disitulah kedudukan kita, derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Banyak memang menjelaskan tentang derajat-derajat itu. Orang mendapatkan derajat bukan hanya lewat pembacaan Al-Quran ya, dengan amalan-amalan yang lain seorang juga bisa mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah. Lalu beliau setelah mengatakan wa adad darajatiha bi adadi ayatil Qur'anil Karim, beliau berdoa untuk kita semua, ja'alallah bi fadlihi wa karamihi min ahliha. Semoga Allah menjadikan kita menjadi penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyal ahbab hadirina rahimani rahimakumullah. Selesai fasal yang menjelaskan tentang keadaan ahli surga dan keadaan surga. Sampailah kita kepada bab yang terakhir, khatimah hadzal umur, yaitu penutup daripada umur kehidupan manusia. Qal mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ulum fid darin amin. Khatimatu hadzal umur wa biha nahtimul kitab insyaallah. Dengan pasal ini kita akan menyelesaikan kitab ini insyaallah, kata Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad. Fi ru'yatil mu'minin li rabbihim tabaraka wa ta'ala fil jannah wa fi dhikri syai' mimma warada fi sa'ati rahmatillahi ar-raufur rahim wal jawadul karim. Menjelaskan di sini ikhwan rahimahullah tentang perkara yang kita ahli sunnah wal jamaah meyakini seyakin-yakinnya berdasarkan nas Al-Quran dan hadis. Apa itu? Kita akan mampu memandang Allah. Tidak ada satupun makhluk Allah, manusia ataupun malaikat yang pernah melihat hakikat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak pula disuruh memikirkan bagaimana zatnya Allah. Ulama kita sepakat yang hanya pernah diizinkan Allah memandang melihat hakikat zatnya Allah hanya huwa Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad.
di saat beliau berisra wal mi'raj. Tapi bagaimana ketika itu, bagaimana prosesnya, bagaimana settingannya, bagaimana kejadiannya, wallahu a'lam. Jangan pernah kita berpikir Rasulullah tegak di sini, di situ ada Allah. Itu suatu yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Allah tidak ada di depan, tidak ada di belakang, tidak ada di kanan, tidak ada di kiri, tidak ada di atas, tidak pula berada di bawah. Allah ada, berada di tempat Allah ada dari semenjak Allah ada. Di mana? Wallahu a'lam. Allah tidaklah bermukim di surga, tidaklah bermukim di arsy, tidaklah bermukim di kursi. Yang tahu Allah di mana hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam pernah meminta untuk melihat zatnya Allah, tapi Allah tidak izinkan dan beliau tidak mampu. Tapi satu kelebihan keunggulan yang didapatkan dimiliki oleh baginda Rasulullah, beliau melihat Allah. Ma kadzaba al-fuadu ma ra'ah. Tidak bisa didustai dengan apa yang disaksikan oleh Rasulullah tentang zatnya Allah, tapi Nabi tidak diizinkan untuk menceritakan tentang hal itu. Hanya beliau dan tugas kita ikhwan mengimani, meyakini kalau kejadian itu memang ada dan dialami, didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun untuk bisa memandang Allah, kita semua insyaallah, Allahumma arina wajhal karim, moga Allah mengizinkan mata kita bisa memandang Allah dengan segala kesempurnaan zatnya Allah. Kapan? Kelak di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa biha nahtimul kitab insyaallah fi ru'yatil mu'min li rabbihim tabaraka wa ta'ala fil jannah wa fi dhikri syai' mimma warada fi sa'ati rahmatillah raufur rahim al-jawadul karim. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Surah Yunus. Ja'a bi tafsiriha anna al-husna hiya al-jannah wa ziyadah hiya an-nadhar ila wajhillahil azza wa jalla. Ayat ini menjelaskan tentang lilladzina ahsanul husna, dan bagi mereka yang mendapatkan ahsanul husna. Apa yang dimaksud di situ? Ulama tafsir mengatakan al-husna di situ adalah surga. Waziyadah, dan tambahan. Apa itu tambahan? Ulama tafsir pun sepakat mengatakan adalah kita akan diizinkan Allah untuk memandang Allah. La ilaha illallah, Allahumma la tahrim khairan min dhulmi indana, Allahumma akrim bidzalik. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah mensifatkan sifat penghuni surga. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini jelas-jelas ya, dalil yang menunjukkan kalau kita bakal melihat Allah. Wujuh yawma idzin nadhirah, dan muka wajah-wajah mereka pada hari tampak cerah, ceria, terang, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, dan semua mereka penghuni surga itu akan kepada Allah memandang, akan memandang Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ahlul jannah al-jannah, qala tabaraka wa ta'ala, turiduna syai'an azidakum, fayaquluna alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilana al-jannah wa tunjina minan nar, qala fayakshiful hijab, فما أعطوا شيئا أحب إليهم من نظر إلى ربهم عز وجل." وفي رواية ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahlul jannah al-jannah," kalau seluruh penghuni surga sudah masuk surga, Allahumma ja'alna wa walidina wa ahlana wa awladana wa dhurriyyatana wa ashabana wa ahbabana minhum. Qala tabaraka wa ta'ala, Allah berkata kepada seluruh penghuni surga, "Turiduna syai'an azidakum," apakah kalian inginkan sesuatu yang akan kutambahkan dari nikmat ini? Maka penghuni surga mengatakan, "Alam tubayyid wujuhana," ya Allah, kurang apa lagi kau sudah terangkan muka kami bersinar.
Alam tudkhilana al-jannah, bukankah engkau telah memasukkan kami dalam surga dengan segala kenikmatan? Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari azab neraka? Kurang apa lagi? Maka Allah Subhanahu wa taala pun melakukan qala fayakshiful hijab. Maka Allah membuka hijab yang selama ini ada antara kita dengan Allah sehingga kita tidak mampu melihat Allah. Kelak di surga Allah hilangkan hijab tersebut sehingga semua manusia yang ada di surga akan memandang Allah. Allahumma la tahrim ayunana binadhari wajhikal karim. Dan Allah tidak haramkan mata kita yang kotor dengan maksiat ini untuk mampu memandang Allah. Kita berharap memandang Rasulullah. Kalau orang sudah mampu memandang Rasulullah, pasti akan menikmati memandang zat yang maha sempurna, yang menjadikan Rasulullah menjadi sangat sempurna, yaitu Allah. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan indal hisab wa amanan minal adzab warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Dan berikanlah kami ya Allah untuk memandang wajahmu yang maha agung. Lalu Allah membuka hijab antara beliau dengan makhluk, dengan manusia semuanya. Maka manusia pun menyaksikan dan mereka pun terpukau, terpana, merasakan kenikmatan itu teramat sangat sempurna dengan kita bisa memandang Allah. Nikmat yang tadi dirasakan adalah sudah kesempurnaan yang sudah luar biasa, tidak ada celah sedikit pun, tidak ada keburukan sedikit pun. Di surga ternyata lebih kita rasakan lagi ketika kita mendapatkan itu daripada bisa memandang Allah. La ilaha illallah. Maka dibukakanlah hijab tersebut. Fama utu syai'an ahabba ilaihi min nadhar ila rabbih. Maka dari saat itu tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat buat penghuni surga melebihi daripada memandang zatnya Allah. Dari situlah dibacakan ayat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ayat yang menunjukkan kejadian tersebut. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nadharna ila al-qamar lailatul badar faqala innakum satarawna rabbakum aynan kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum an la taghlibu ala salati qabla tulu'i syams wa salati qabla ghurubiha faf'alu. Thumma qara'a wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa ya'ni bi salatain salatul subuh wa salatil asr. Diceritakan dari Jabir bin Abdullah, beliau bercerita pernah mengalami suatu kejadian yang begitu indah, duduk bersama Rasulullah. Duduk bersama Rasulullah. Luar biasa. Apa kata beliau? Kunna inda Rasulillah. Kata Jabir bin Abdullah, dulu kami bersama Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Ini kelebihan sahabat yang tidak bisa dicapai oleh sehebat apapun wali min awliyaillah. Duduk bersama Rasulullah, memandang Rasulullah, mendengar ucapan Rasulullah, melihat gerak-gerik perbuatan Rasulullah. Lebih dari situ bermusafahah dengan Rasulullah, makan bersama Rasulullah. Lebih dari situ sholat bersama Rasulullah. Ya, antum tanya deh kawan-kawan kita yang kemarin ikut hadir di Solo atau di Jakarta, di mana Habib Umar duduk, di mana dia duduk. Habib Umar imam yang sholat subuh di Istiqlal paling depan, dia sop nomor 70 di belakang. Tapi balik bilang, oh alhamdulillah kami 3 kali sholat sama Habib. 3 kali subuh hadir, 3 kali kami sholat. Padahal dia di mana, Habib di mana? Tapi suatu kenikmatan yang luar biasa. Walaupun tidak terjenguk wajah Habib itu jauh, dia duduk di belakang. Ya. Apalagi yang pacak salaman misal. Wah, heboh, viral. Sallu ala Nabi. Itu dengan sosok seorang ulama yang soleh. Suatu kebanggaan yang luar biasa. Bagaimana kita kalau berjumpa dengan Rasulullah, mereka para sahabat Nabi. Kata beliau tadi apa? Kunna inda Rasulillah. Waktu itu kami ada bersama Nabi.
di malam hari di pertengahan bulan. Saat itu bulan sedang purnama, terang. Kami duduk, kami nyingok, Nabi nunjukkan ke bara bulan. Jingok tu bulan, kata Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Fanadarna ilal qamar Lailatul Badar, kami melihat bulan purnama yang saat itu sedang Lailatul Badar, yaitu sedang sempurna, mungkin malam 14, malam 15, bulan terang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum ayyanan kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yah. Kelak kamu, kata Rasulullah, akan mampu melihat Allah dengan jelas tanpa ada penghalang, seperti saat ini kamu memandang bulan yang jelas-jelas kamu pandang, kamu lihat. Fa in istata'tum, maka Nabi nunjuk amalan buat kita. Alla taghribu ala salati qabla tulu'i syams wa salati qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kamu bisa, kata Nabi, khusus untuk 2 solat dari 5 waktu ini, jangan sampai kamu pernah lalai dan atau terlambat. Jangan pernah. Apa itu solat subuh dan solat asar? 5 waktu jelas pasti wajib. Cuma penekanan Nabi untuk 2 solat ini, karena banyak manusia sedang, kalau subuh sedang sibuk lalai dengan tidurnya, kalau asar manusia sibuk lalai dengan capek daripada kehidupan dunianya, capek tidur. Kadang-kadang yang buka toko solat asar, macam tadi kami baru sampaikan di Munawar, 5:30 baru solat asar. Untung masih sempat. Na'udzubillah. Thumma qara'a wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Wa ya'ni bis salati subuh wa salatil asar. Ma'asyarul ahbab rahimakumullah, asbab yang bisa menjadikan kita dekat kelak bisa memandang Allah itu banyak. Di antaranya usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Semak mana kita mampu menjaga mata dari memandang yang diharamkan Allah, maka semua itulah kita akan dekat kepada Allah. Memandang yang diharamkan Allah ini, Pak, bukan cuma memandang, maaf, perempuan, aurat perempuan, melihat tubuh perempuan, melihat yang diharamkan Allah, ya, gambar-gambar yang mengundang syahwat segala macam. Bukan cuma itu jelas. Termasuklah juga memandang manusia dengan pandangan rendah, memandang manusia dengan pandangan ngecik ke, memandang manusia dengan pandangan menghina ke. Masuk kita lebih bagus memandang waktu dengan pandangan sinis. Itu termasuk yang diharamkan Allah. Kemudian dalam riwayat juga menyebutkan, tadi sudah kita sampaikan, lewat tilawatil Quran. Sekuat apa, sebanyak apa kita baca Quran, maka sedekat itulah kita akan dekat kepada Rasulullah. Kalau kita ngerasa pernah hatam 1000 kali dalam hidup kita, ternyata ada wong yang 1010 kali, maka posisi dia akan lebih dekat kepada Allah dibandingkan kita. Walaupun beda cuma 10. Apalagi kalau ada yang 10.000 kali khatam dalam hidupnya, dia akan lebih jauh, lebih dekat kepada kita. Ternyata jauh di belakang. Sama model acara Pak Cak tadi kita gambarkan. Ulama habaib itu yang hebat-hebat duduk di depan. Kita hadir tapi di belakang sana. Hadir tapi tidak baca menyingok dengan dekat, tidak bisa menikmati dengan puas memandang wajah mereka, orang-orang soleh itu. Nah, kedekatan orang bisa duduk di depan dengan apa? Dia ada dengan cepat dia dah datang. Dalam makna begitu kita cepat menghampiri setiap amal soleh, maka kita akan lebih dekat kepada Allah dan dekat kepada Rasulullah. Makanya kita minta dalam doa, Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak. Ya Allah, berikanlah kami hidayah dari hidayahmu dan jadikanlah kami orang yang bersegera dalam mencari keridhaan Allah. Nah, dengan kadar itulah kita akan dekat dengan Allah. Nah, kedekatan yang bisa kita simpulkan secara global juga adalah kalau kita mampu dekat dengan Rasulullah, maka pastikan kita akan dekat dengan Allah.
Apa itu kedekatan dengan Rasulullah? Sudah kita jabarkan, asatis, habaib, ulama sudah sepanjang 40 sampai 60 hari, bahkan lebih dari mungkin 100 majelis maulid menjelaskan kepada kita bagaimana kita biar bisa dekat dengan Rasulullah. Wallahu a'lam bis-shawab. Sampai di sini dulu insyaallah, panjang umur sehat afiat. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna bi annana wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbah tawsil likulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil ghillani wa kullu dhi mahabbah أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل السول صلى عليه عد الحب وآله والصحب عدادة الصحب والحمد لله في البدء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم